Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Nurani yang Bapak banggakan, alhamdulillah di hari ini Bapak berkesempatan untuk membuat video pembelajaran ini buat kalian kelas para siswa-siswi kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Nurani, yang isinya adalah nanti akan ada perkenalan, baik perkenalan Bapak selaku guru IPS untuk kalian di kelas 7 maupun perkenalan tentang perangkat pembelajaran atau buku yang akan kita gunakan untuk belajar ilmu pengetahuan sosial. Tapi sebelum itu, mari kita awali pembelajaran kita terlebih dahulu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa yang diajarkan oleh video pembelajaran berikut ini. Mari kita sama-sama perhatikan dan sama-sama ikuti doa sebelum belajar. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, yang artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rizki dalam bentuk pemahaman dari apa yang aku pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita ya nak. Baik, selanjutnya kita akan mengawali pembelajaran kita ini dengan perkenalan terlebih dahulu, karena ada peribahasa yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang ya. Dari Bapak izin memperkenalkan diri. Nama Bapak Ahmad Fadilah Sulaiman. Bapak tinggal di Jalan Keramat Pulau Gundul, RT 006 RW 013, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, yang lokasinya tidak jauh dari sekolah kita. Kemudian aktivitas Bapak saat ini sehari-hari adalah memang mengajar ya. Selain di MTS Nurani, Bapak pun mengajar di SMA Perguruan Kesatria di sekitaran Rawasari ya, Jalan Rawasari, Jalan Penyetakan Negara ya, yang tentunya kalian mungkin sudah ada yang tahu. Nah, kemudian Bapak diamanahkan oleh yayasan dan juga oleh Bapak Kepala Madrasah kita untuk mengajar ilmu pengetahuan sosial, mendampingi kalian di kelas 7. Nah, untuk itu Bapak akan memberikan informasi-informasi terkait dengan pelajaran ilmu pengetahuan sosial ini. Informasi yang pertama adalah kita akan menjadikan ada 2 sumber yang akan kita jadikan sebagai pelajaran, sumber pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama adalah buku elektronik yang ada di tampilan layar video yang ada di hadapan kalian ini ya, ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 7 ya, kalian bisa membacanya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita juga akan menggunakan buku LKS ini ya,
ke LKS ya untuk kelas 7 ya. Nah, bagi kalian yang belum memiliki LKS ini ya, silahkan menghubungi pihak yayasan. Insya Allah ada ya, di sana disediakan, entah bagaimana mekanismenya, tapi kalian bisa menghubungi pihak yayasan sekolah Nurani ya, dan juga pihak kepala sekolah ya. Nah, dua buku ini yang akan jadi sumber pembelajaran kita. Untuk itu mari kita tetap semangat untuk belajar ya, walaupun pembelajaran kita dalam bentuk pembelajaran online atau sistem jarak jauh ya, pembelajaran jarak jauh. Tapi mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk belajar di Madrasah Tsanawiyah Nurani ya, untuk bisa meningkatkan keilmuan kalian ya. Bapak yakin kalian anak-anak baik, anak-anak soleh dan solehah, anak-anak yang punya semangat untuk belajar dalam keadaan apapun juga ya. Nah, selanjutnya kita coba langsung masuk saja kepada materi pembelajaran. Anak-anakku sekalian, di sini kalian bisa melihat bahwa materi pembelajaran di dalam buku Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas 7 adalah diawali dengan tema 1, yaitu keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia. Yang kemudian pembahasan awalnya adalah tentang letak wilayah dan pengaruhnya bagi keadaan alam Indonesia, baik letak astronomis maupun letak geografis ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan keadaan alam Indonesia, bagaimana keadaan iklim Indonesia, bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk di Indonesia, keragaman flora dan fauna di Indonesia, persebaran flora Indonesia atau persebaran fauna di Indonesia ya. Itu kita akan pelajari selanjutnya. Kemudian kita akan juga pelajari kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara ya. Itu pun akan kita pelajari terus ya, hingga di semester 1 ini tema 1 bisa untuk kita selesaikan. Berikut juga dengan tema 2, karena total tema yang menjadi bahan pembelajaran kita adalah ada 4 tema, yang tentunya dikarenakan terdapat 2 semester dalam 1 tahun pembelajaran, maka praktis di setiap semesternya kita akan mempelajari 2 tema ya. Seperti itu cara belajar kita. Nah, anak-anakku sekalian, kita masuk ke dalam pembelajaran pertama, yaitu tema 1 ya, yang berkaitan dengan masalah keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia. Coba dicermati peta konsep berikut ini. Jadi dari peta konsep ini kita bisa mengetahui tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan negara kita, yaitu Indonesia. Yaitu misalkan tentang letak wilayah Indonesia. Ada ditinjau dari segi letak geografisnya, ada ditinjau dari segi letak astronomisnya. Nah, kedua letak ini, letak geografis dan letak astronomis, ini akan menimbulkan sebuah pengaruh, gitu, sebuah pengaruh. Nah, apa saja yang merupakan pengaruh dari letak geografis dan letak astronomis? Di antaranya ada 2, yaitu keadaan alam dan juga keadaan sosial, ekonomi dan budaya warga yang ada di negara Republik Indonesia ini. Nah, kemudian kalau membahas tentang keadaan alam, nanti ada dibahas tentang rupa-rupanya. Berupa apa sih keadaan alam Indonesia? Setelah rupa, kemudian ada keadaan iklim dan keadaan geologinya. Nah,
Kemudian setelah itu kita membahas tentang keadaan flora dan faunanya. Kemudian setelah itu kita bahas bentuk muka buminya, baru aktivitas penduduk dan konektivitas antar ruang dan waktunya. Nah, kemudian di sebelahnya ketika kita membahas tentang keadaan sosial, ekonomi dan budaya, maka kita pun akan dibawa untuk bisa mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial, ekonomi dan budaya dari masing-masing fase zaman yang ada di Indonesia, yaitu zaman praaksara, zaman sebelum ada tulisan ya, kemudian zaman Hindu Buddha, baru kemudian masuk zaman Islam gitu ya. Nah, ini peta konsep apa yang akan kita pelajari pada tema 1 ini berkaitan dengan keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia. Ya, ini yang harus kalian pahami. Nah, kemudian ya, masuk kepada pembahasan tentang letak wilayah dan pengaruhnya bagi keadaan alam Indonesia. Suatu tempat itu letaknya ya akan kemudian menjadi sesuatu yang berpengaruh terhadap tempat tersebut. Letak suatu tempat di permukaan bumi ini akan berpengaruh terhadap tempat tersebut ya. Nah, misal berkaitan dengan Indonesia. Di mana letak Indonesia? Letak Indonesia adalah secara letak ditinjau dari 2 aspek, yaitu adalah letak astronomis dan letak geografis. Nah, letak astronomis Indonesia di sini dituliskan yaitu adalah letak astronomis Indonesia adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Nah, letak Indonesia ini adalah secara astronomis berada di antara 95 derajat bujur timur, 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Dan lintangnya adalah 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Dengan demikian kita sudah mengetahui bahwa letak astronomis negara Republik Indonesia bujur timurnya adalah 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur, dan lintangnya adalah 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Dengan letak astronomis seperti itu, maka keadaan Indonesia berada di wilayah tropis. Apa wilayah tropis itu? Wilayah tropis itu adalah wilayah yang memiliki cuaca yang seimbang ya, baik musim panasnya maupun musim dinginnya gitu. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa Indonesia secara letak astronomis adalah di 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara serta 11 derajat lintang selatan. Nah, buat kalian ada tugas, yaitu adalah membuat rangkuman dari apa yang Bapak sampaikan dari awal hingga akhir dalam video ini. Rangkuman kalian ditulis di kertas, kemudian mohon dikirimkan ke nomor handphone Bapak, yaitu tolong dicatat 0812 12 21 4357 0812 12 21 4357. Bisa difahami semua? Baik, Bapak yakin kalian semua sudah paham, dan Bapak cukupkan dulu video pembelajaran kita untuk hari ini ya. Salam kenal dari Bapak. Insya Allah kita bertemu lagi pada pembelajaran IPS di hari berikutnya ya. Setelah belajar, mari kita sama-sama berdoa membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, insya Allah tetap sehat.
Sampai jumpa.